Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, yang terdiri dari saya sendiri, Peggy Aryani sebagai moderator, kemudian ada rekan saya, Salsa Asiri dan Siti Sania. Hari ini kita akan mempraktekkan tutorial cara uji statistik ANOVA 2 jalur dengan judul penelitian kami yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran PBL, Inquiry, dan Konvensional, serta nilai pretest terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi gerak lurus. Nah, ini adalah tampilan SPSS-nya. Di bagian variable view, ini kami sudah mempersiapkan datanya, ada kemampuan berpikir kritis, kemudian model pembelajarannya, dan juga pretest. Nah, untuk value-nya pada model pembelajaran di sini ada value nomor 1 itu untuk model PBL, 2 itu inquiry, dan 3 konvensional. Kemudian untuk pretest ini juga ada value-nya, nomor 1 tinggi, nomor 2 sedang, dan nomor 3 rendah. Baik, untuk menguji ANOVA 2 jalur, kita harus pastikan dulu datanya terdistribusi normal. Untuk uji datanya, untuk uji data berdistribusi normal, kita kembali dulu ke, bentar, maaf ya ini ke close. Kita ke data view, betul ya, ke data view. Kemudian langkah selanjutnya ke analyze. Eh, Mohon maaf, izin menambahkan dulu Teh. Eh, Boleh. Mohon maaf ya Pak. Nah, datanya ini ada sebanyak 92 siswa. Nah, jadi karena kan tadi model pembelajarannya yang PBL itu satu, ya inquiry dua dan konvensional tiga. Nah, yang satu ini ada sebanyak berapa? 30 siswa. Nah, baru ini yang kedua, ini konvensional. Nah, ini ada satu, dua, tiga, seperti tadi yang Teh Peggy bilang, itu adalah rentang satu tinggi, dua sedang, dan tiga rendah, seperti itu. Nah, ini adalah total keseluruhan dari model PBL, inquiry, dan konvensional. Mohon maaf Teh, saya kembalikan lagi ke Teh Peggy. Mohon maaf memotong. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih untuk informasi tambahannya. Baik, kita lanjut. Kita akan tes uji normalitas. Untuk uji normalitas, sudah siap ya Salsa? Kita praktekkan ya bersama-sama. Langkah pertama adalah klik Analyze, kemudian pilih General Linear Model, dan kemudian klik ya itu yang betul-betul. Kemampuan berpikir kritis itu. Nah, ya udah standar rigidnya dicentang, kemudian continue. Ini kemampuan berpikir kritisnya ke dividend variabel. Ya, betul. Ada kolom baru kan muncul? Lanjut sekarang ke deskriptif, ke analis lagi. Analyze, kemudian ke deskriptif statistik, dan pilih explore. Udah. Nah, baru di sini normalitinya dicentang. Yang plot, coba di plot. Nah, normalitinya dicentang, continue. Pilih OK. Sudah muncul. Nah, sudah ya. Ini datanya sudah kita lihat. Signya berapa? 0,1969 yang Sapiro-Wheel-nya dan sig yang Kolmogorovnya 0,200. Ini udah berdistribusi normal ya. Jadi bisa kita lanjut untuk tes homogenitas. Balik lagi untuk homogenitas ke analyze, kemudian ke general linear model, univariate. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kemudian save, standar rigidnya dicentang lagi, continue, dulu, klik continue. Pindahkan model ke faktor. Oh, fix faktor. Oh, oke. Pasok. Oh, ada. Sudah? Berarti pasok, pasok ya? Ya.
Lanjut sudah ke add berarti udah dipindah-pindah. Continue lagi berarti. Ya, itunya dicentang udah betul. Oke. Jadi tes salsa udah betul kayak gini. Udah sekarang ke itu ke yang option berarti centang deskriptif sama homogenitas yang ini. Set set. Iya, silakan dilanjut. Oke, continue. Oke. Nah, sudah selesai ya. Ini untuk homogenitas juga sudah terpenuhi. Sepertinya, Mbak. Coba lihat. Udah semua, silakan. Ada yang mau menambahkan kelanjutannya tes salsa atau sama tes titisannya? eh Tania, deskripsinya, Dipersilakan. sok dipersilahkan untuk si Tisania melanjutkan tahapannya. Baik, ya baik. Di mana boleh ke atas pada tabel deskriptif statistik, di mana tabel ini menunjukkan rata-rata tiap hasil belajar kemampuan berpikir kritis siswa di setiap model, yaitu ada PBL, inquiry, dan juga konvensional. Nah, rata-rata pada hasil belajar siswa di kelas PBL ini pada pretest tinggi sebesar 85,70, untuk sedangnya pada PBL sebanyak 72,85, sedangkan untuk rendahnya sebanyak 60,43. Nah, untuk inquiry pada pretest tinggi sebesar 85,70, untuk sedangnya sebesar 72,67, untuk rendah model inquiry ini sebesar 61,00. Nah, untuk sedangkan pada model konvensional, untuk pretest pada nilai tinggi itu rata-ratanya sebesar 83,63, untuk sedang sebesar 72,00, untuk rendahnya itu sebesar 60,12. Nah, di mana rata-rata keseluruhan ya pada total siswa untuk di 3 model ini mempunyai yang paling tinggi ini yaitu PBL ya, sebanyak 85,70, dan yang paling rendahnya itu pada nilai konvensional sebesar 59,30. Ke bawah Teh. Nah, untuk pada hasil pada Leven tes pada tiap variansi di mana menunjukkan bahwa nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05, di mana untuk data ini bervariasi homogen. Baik, sudah selesai ya tes Tisania. Untuk selanjutnya, penjelasan tambahannya akan disampaikan oleh Tes Salsa. Kepadanya kami persilahkan. Iya baik. Nah untuk selanjutnya adalah test of Pipin. Nah, hasil uji ini itu diperoleh dari beberapa temuan penting terkait pengaruh model pembelajaran, kemampuan awal atau pretest, dan juga interaksi keduanya terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, pertama, nilai signifikasi pada bagian Courage model ini menunjukkan angka 0,000 yang berarti model itu analisis secara keseluruhan signifikasi. Jadi dapat disimpulkan untuk yang R squared-nya yang
Nah, yang ini itu 88,2%, yaitu variasi kemampuan berpikir kritis itu dapat dijelaskan oleh kombinasi faktor model pembelajaran, kemampuan awal, dan interaksi keduanya. Nah, selanjutnya, jika kita melihat ke SIG dari model pembelajaran ini adalah 0,224 dan yang ini pretest model pembelajarannya SIG-nya 0,966. Yang mana SIG tersebut berarti kan lebih dari 0,05 sehingga H1 diterima dan H1 diterima dan H0 itu ditolak. Ya, betul. Jadi H1-nya sehingga itu tidak terdapat perbedaan gitu ya. Karena tidak terdapat perbedaan, maka uji ini itu tidak dilanjutkan kepada post hoc karena signya itu lebih dari 0,05. Jadi terdapat interaksi gitu ya antara model pembelajaran dan juga pretest dalam menentukan berpikir kritis siswa. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Salsa dan Teh Sania yang sudah menambahkan. Mungkin, eee, dari kelompok 6 cukup sekian tutorial ANOPA 2 jalur, uji statistik, menggunakan SPSS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.